COVID-19 menular, betul? Kita semua udah tahu itu. Parahnya karena masa inkubasinya bisa sampai 14 hari, orang bisa positif corona tanpa demam dan batuk. Gak kelihatan. Kalaupun dia nanti batuk dan demam, bisa jadi itu bukan corona, bisa jadi flu biasa. Jadi bingung kan? Nah, saat ini cara yang paling akurat yang kita punya adalah dengan testing. Pemerintah ini sedang mempersiapkan testing massal di hari-hari ke depan. Pesan utama video ini adalah jangan panik ketika nanti setelah testing massal, angka positif corona kita naik tajam. Kenapa? Ibaratnya selama ini lampu yang nyala itu cuma lampu kecil aja, sehingga kasus yang kelihatan ya sedikit. Tapi begitu lampu-lampu lain dinyalain, baru semuanya kelihatan. Jadi kalau nanti dalam sehari angkanya naik tinggi, artinya bukan dalam sehari tiba-tiba terinfeksi menyebar. Oh my god, penyebarannya cepat sekali, dalam sehari naik sekian. Lebih tepatnya, dalam sehari kelihatan banyak kasus positif yang terinfeksinya itu dari kemarin-kemarin, tapi belum kelihatan. Ngerti ya bedanya ya? Pahit emang rasanya ngeliat fakta, tapi ini penting banget. Makin kelihatan, makin mereka bisa diisolasi sehingga nggak nularin ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Korea Selatan tuh ngelawan COVID dengan cara ini. Mereka ngetes 300.000 orang dalam 7 minggu, sehingga mereka nemuin 8.000 orang yang langsung diisolasi, sehingga tidak menginfeksi khalayak yang lebih luas lagi. Kurva mereka langsung gepeng. Alasan lain untuk tidak serta-merta panik, COVID-19 itu penyakit dengan berbagai tingkatan menurut WHO. Secara statistik, sebagian besar kasus-kasus yang akan positif nanti akan masuk ke dalam kategori sedang. Dan secara statistik, kebanyakan bisa sembuh. Tetap berbahaya, tetap harus sangat waspada, tapi lengkapnya baca-baca jurnal resmi WHO ya. Di hari-hari ke depan kita akan lihat banyak orang positif corona, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi ingat, jangan jadi stigma. Corona itu bukan aib, dia bukan dosa, dia bukan kesalahan orang itu sendiri. Jadi kita tetap harus waspada, harus menjaga diri kita tidak terinfeksi. Kita malahan harus bantu mereka untuk jadi sembuh. Jadi akhirnya masif testing itu perlu, supaya yang sakit dan tercecer di sana-sini bisa diisolasi sehingga tidak menimbulkan lebih banyak orang yang terinfeksi. Pahit rasanya nanti ngeliat angka-angka ke depan, tapi ini langkah yang sebetulnya sangat positif. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente el jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos. Meracik bahan untuk nyemprot ruangan. Satu liter air. Satu gayung air 1 liter. 1 liter. Ya. Kemudian Baiklin. Dikasih Baiklin. Maaf nyebut merek ya. Oh ya, maaf. Gak apa-apa lah. Kita mau bukan. Pemutih ya. Yang putih bos. Putih itu kita berapa ml ya? Oh yang putih. Yang plastik Dua sendok.
sendok 8 mili 16 mili ya. Perkiraan. Kemudian ini Paypal karbol wangi. Wangi. Airnya dong Bu Linda. 2 sendok. Ini untuk ukuran 1 liter air. Kemudian pembersih lantai saya pakai Soklin. 1 pakat. Harusnya 1 tutup botol ya, karena ini dikira-kira aja. Jadi kita pakai 2 sendok. enggak 4. Kalau tutup Soklin kan agak besar. Jadi saya pakai 4. Ya. Nah, kemudian kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam Kita masukkan dalam botol ke ini. dalam kompan atau jerigen semprotan. Hand sprayer. Iyalah, orang Sunda mah nyebutnya semprotan, kalau pakai bahasa mutu ngalarti. Ini yang diajarin ini rakyat, bukan petugas. Ya. Karena semprotan. Semprotan. Nah, dah. Itu untuk berapa liter air, Bu? Itu untuk 1 liter air. Untuk Satu tempat ini kita menggunakan 20 liter air. Jadi dosisnya 112 ya, Bu. Ya. Oke, mudah kan? Bisa dilakukan oleh siapapun, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, oleh anak-anak. Selagi di rumah, di sekolah, di gedung kantor semuanya, kosongkan kantor, semprot sendiri. seluruh daerah, motor kita, mobil kita bersihkan, ya. Yuk, kita buktikan dengan sikap yang nyata, ya. Jangan terus-terusan saling posting, saling nyalahin. Ini penyakit akan melanda siapa saja, baik yang suka nyalahin maupun yang suka disalahin. Sama saja, dua-duanya kena. Kalau udah kena, ya sakit, ya.